Iman yang hidup ketika mengalami PANDERITAAN. Firman Tuhan, Lukas pukul 8.48. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Gabeni nama mandok ibana, hapor saon midona paluahonho. Inang, mardame mahomuli. Apa pertanda, iman yang hidup, hapor saan nama ngolu, pada saat penderitaan. Mari kita belajar dari seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ai 43-48. Beberapa pertanda imannya yang hidup, hapor saan nama ngolu, dapat kita lihat. Antara lain. Pertama, perempuan itu mendekati Yesus pro ibana mandapoton. Ada komunikasi langsung atau tidak langsung. Memang baginya menjumpai Yesus merupakan jalan terakhir. Karena dia sudah menemui tenaga kesehatan waktu itu. Tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ai 43. Seperti pada masa kita sekarang ini bila para dokter, rumah sakit tidak dapat menyembuhkan penyakit yang kita derita. Datanglah kepada Yesus. Atsu saat kita mengalami penderitaan di hati atau pikiran. Siapapun datang berbicara dengan kita tidak ada yang menyembuhkan. Kita temuilah Yesus penyembuh agung itu. Doa adalah cara kita bertemu dengan Tuhan. Berdoa dimanapun dan dalam keadaan apapun yang sedang kita hadapi. Tuhan yang mengasihi kita akan menyembuhkan derita kita. Kedua, kesempatan dipergunakan dengan baik oleh perempuan itu. Walau Yesus sedang di tengah perjalanan dengan banyaknya orang menyambut Yesus ai 40, dan berkerumun mengelilinginya. Tidak disia-siakan perempuan itu. Kita tidur 8 jam pada malam hari, supaya tubuh kita sehat. Dan tersedia bagi kita 8 jam bekerja dan 8 jam mengurus diri sendiri, urusan keluarga dan bersosialisasi setiap harinya. Adakah dari waktu 16 jam yang tersedia itu sekitar 5-10 menit saja pun kita memakai kesempatan menemui Tuhan melalui mendengar suara pemberita firman atau membaca firman-Nya yang tertulis? Di mana pada saat sekarang ini ada saja dapat kita baca di handphone, HP kita melalui WhatsApp, YouTube atau Facebook. Kesempatan opportunity, bukan yang datang sendiri, tetapi yang kita cari dan perjuangkan. Ketiga, keberanian berbuat barani marpambahenan. Perempuan itu menjamah jumbai jubah Yesus, dijamah rambuni ulosna, ai 44. Seorang perempuan dengan berani berjuang menembus kerumunan orang banyak dan mendesak untuk menjamah Yesus. Perempuan itu yakin, jumbai jubahnya saja pun dijamah akan dapat menyembuhkannya. Ternyata, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, atau sembuh. Dari tindakan perempuan itu, kita belajar bahwa untuk mendekati Yesus, kita tidak cukup hanya berdoa, tapi juga memakai peluang yang ada, sebagai dorongan iman percaya kita, berupa tindakan atau perbuatan. Ada keberanian iman mendahulukan kehendak Tuhan Allah, dengan menerobos keluar dari hiruk-pikuk media sosial, dan kesibukan merebut yang hal-hal duniawi. Hendaklah kita menjadi pelaku firman Tuhan, BDK Yakobus pukul 1.22. Keempat, jamahan perempuan itu mengeluarkan kuasa ruar gogo, virtues goneaut, dari diri Yesus dan pada saat itu ia pulih dari penyakitnya. Jamahan itu dapat berupa pelaksanaan atau perbuatan untuk meraih yang sangat diharapkan, yaitu bebas dari penderitaan yang sedang dialami. Perempuan itu tidak berteriak minta tolong. Buah imannya diperoleh dengan tindakannya. Yesuslah kunci utama yang membangkitkan iman kita. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh dikalahkan oleh keadaan yang ada sedang kita alami. Iman adalah melihat apa yang tidak kelihatan dan itu membutuhkan perjuangan yang penuh pengharapan. Agar dalam pengharapan kita telah melihat yang kita nanti-nantikan itu. BDK Ibrani 11:1. Mari kita membangun iman kita setiap hari melalui firman Allah di dalam Yesus Kristus. Roh Kudus kiranya membimbing kita, jika hidup kita di dalam iman yang hidup. Walau ketika mengalami derita, kita dapat bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Roma pukul 12.15. Kiranya firman Tuhan yang kita baca saat ini memberi inspirasi, hati yang semangat, jiwa optimis, pikiran positif, motivasi baik dan damai dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita. Amin. PDT, Rahman Tua Munte, MTeh.